दर्द में टुकड़े मंगदा उते मंग के करदा उजड़ा रोजा पीरा तेरा उजड़ा रोजा ओ पीरा तेरा उजड़ा रोजा पीरा तेरा. Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore-sore hari Jumat itu, Katirin 40 tahun yang hari-harinya pulang pergi ke sawah di Dusun Jeruk Gulung, Desa Surandor, Kecamatan Bendungan, Trenggalek, Jawa Timur, ngelihat ada kegiatan yang gak biasanya di rumah tetangganya yang namanya Mak Tukinem, yang rumahnya baru aja dia lewatin. Dia barusan aja ngelihat keluarga Mak Tukinem lagi baris rapi. Ada belasan orang, yang perempuan pakai mukena, yang lelaki sarungan. Waktu orang-orang itu baris, mulut-mulutnya kelihatan komat kamit. Kedengeran suara, tapi suara nggak jelas. Bukan lagi nyanyi, bukan juga lagi ngaji, tapi kedengeran kayak lagi baca mantra-mantra. Besoknya di hari Sabtu sore, Katirin lewat lagi di pekarangan rumah Bu Tukinem. Keadaannya masih sama. Orang-orang dari keluarga Bu Tukinem sore itu berjajar lagi. Yang perempuan-perempuan pakai mukena, yang laki-laki pada sarungan. Di hari ketiga, di pagi-paginya, Minggu tanggal 4 Maret 2018, seluruh desa gempar. Ternyata belasan anggota keluarga Mak Tukinem yang sedari hari Jumat 2 hari lalu rutin baris berdiri pakai mukena, sarungan, bertingkah aneh, bertingkah janggal, teriak-teriak, keluar kata-kata nggak jelas, clear, jelas sudah mereka lagi kesurupan. Dikarenakan sebab takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, warga yang ternyata udah pada kumpul, lengkap sama aparat desa, kepolisian, juga TNI, berusaha ngamanin orang-orang yang kesurupan, kerasukan. Bahkan karena saking banyaknya yang kesurupan, yang bukan aja teriak-teriak, tapi juga ada yang bakal bahayain diri sendiri juga orang lain. Terpaksa pengamanan itu pakai cara ngiket orang-orang itu pakai tali, supaya nggak ngelukain diri mereka sendiri, juga orang lain. Waktu semua udah diamankan, udah pada agak tenang, barulah di situ semua orang-orang kaget ngelihat pemandangan. Sosok perempuan pucet yang telentang nggak bergerak di tanah, badannya penuh belepotan lumpur, cuma pakai pakaian daleman aja. Gak cuma itu, yang bikin lebih kaget, ada selang air yang ketancap di mulutnya. Selang air itu masih ngucur air deres. Orang-orang yang melihat pemandangan aneh tapi ngeri itu buru-buru cabut selang airnya dari mulut korban. Begitu selang air dicabut dari mulut, keluar juga binatang hewan aneh yang keluar dari mulut sosok perempuan yang udah diem gak bergerak itu. Dalam keadaan gak bergerak lagi, buru-buru perempuan tua yang ternyata itu Mak Tukinem langsung dibawa ke puskesmas. Tapi sayangnya ternyata Mak Tukinem gak bisa diselamatkan. Dia meninggal dunia. Apa sebenarnya yang terjadi sama Mak Tukinem? Dan siapa tadi yang selama 3 hari harus baris pakai mukena, pakai sarung sambil komat kamit di pekarangan rumah Mak Tukinem? Sebelum lanjut, mau kalian subrek, juga ditekan tombol like-nya. Di satu desa yang namanya Desa Surandor, Kecamatan Bendungan, Trenggalek, Jawa Timur, ada keluarga besar yang tinggal di satu rumah. Rumah yang posisinya jauh banget dari rumah warga desa lainnya itu, juga jauh dari jalan yang rame. Akses jalannya harus lewat jalan bukit, naik turun yang penuh lumpur. Dindingnya cuma dari kayu, dihuni sama keluarga Bapak Rianto sama Mak Tukinem. Nggak jauh dari rumah Pak Rianto Mak Tukinem, ada juga rumah-rumah kepunyaan saudara-saudaranya. Pak Rianto Mak Tukinem punya anak 3, yang salah satunya namanya Rini Astuti, yang waktu kejadian umurnya 28 tahun. Rini sama suaminya Jayadi yang tinggal sama-sama Mak Tukinem udah punya anak 1. Kerjaannya sehari-hari Jayadi adalah bertani. Rini Astuti, emak-emak muda 1 anak ini, dari kecilnya sering kesurupan. Katanya Rini sering diganggu roh-roh halus, sering diganggu makhluk-makhluk halus.
Rini ngaku kalau dia juga sering ngalamin kejadian-kejadian mistis, ngalamin kejadian di luar Nurul. Kalau lagi kesurupan biasanya dadakan, penyebabnya juga nggak diketahuin awalnya. Kesurupan baru bisa diobatin, baru bisa dibikin sembuh kalau Rini udah dibawa ke dukun. Buat dikasih jampi-jampi, juga teknik-teknik persemburan, pengobatan ala-ala dukun. Tiap kali sakit apapun, Rini pasti selalu dibawa ke dukun buat diobatin. Makin Rini berangsur gede, berangsur dewasa, katanya roh-roh halus semakin sering masuk ke dalam badan Rini. Orang-orang percaya kalau roh-roh halus yang masuk ke Rini adalah roh yang sama. Roh-roh itu juga yang rasukin Rini dari kecil. Sampai-sampai pernah waktu Rini kesurupan, dia ngoceh-ngoceh, nyeraco kalau dia lagi dimasukin roh halus yang namanya kemis. Siapa kemis ini? Sempet orang-orang heran, juga cari tahu roh yang namanya kemis ini. Waktu dikulik-kulik, diutak-atik gatuk, keluarga ambil kesimpulan kalau si kemis ini rupanya katanya sepupunya Rini yang dulu meninggal waktu masih dalam kandungan. Kuburannya ada di pemakaman desa Surenlor, tapi kuburannya udah nggak keurus, kuburannya terlantar. Sebenarnya bayi meninggal di dalam kandungan itu belum dikasih nama. Nama kemis ini didapat dari ocehan Rini sendiri yang sering kesurupan. Enggak tahu dah bener atau enggak. Tapi dengan adanya kemis yang bolak-balik keluar masuk ke badan Rini, Rini katanya jadi punya kekuatan. Rini jadi punya kebisaan buat sembuhin orang sakit. Rini yang dibantu kemis katanya juga bisa kasih berkah keselamatan buat orang lain pakai cara-cara khusus, pakai ritual-ritual khusus. Katanya ini udah ada buktinya. Salah satu kerabat Rini yang pernah diobatin pakai ritualnya bilang kalau si anak bisa sembuh dari penyakitnya. Di mata tetangga-tetangga, keluarga Pak Rianto juga saudara-saudaranya yang lain dianggap keluarga yang biasa aja. Artinya nggak ada keanehan-keanehan, nggak ada keganjilan-keganjilan yang ditunjukin ke masyarakat. Keluarga Pak Rianto sama Mak Tukinem juga guyup sama warga. Hingga sampai kejadian kesurupan massal di keluarga besarnya, makan korban, kayak yang udah diceritain di depan. Kayak apa kronologinya? Hari Jumat 2 Maret 2018, Rini yang katanya punya kemampuan magic, punya kemampuan supranatural, panggil saudara-saudaranya, panggil kerabat-kerabatnya, biar datang ke rumah. Dalam rangka ritual penyembuhan anggota keluarga, juga ritual buat usir roh halus yang katanya sering nongol, juga ganggu kenyamanan lingkungan rumah mereka. Rini berhasil ngumpulin belasan orang buat ikut ritual. Belasan orang itu bagian dari keluarga besarnya yang gak bisa nolak ajakan Rini. Karena sebab Rini dipercaya punya kemampuan goib. Belasan orang itu termasuk Mak Tukinem emaknya Rini, suami Rini, keponakan, bude, sepupu, juga pamannya. Hari pertama dimulai bakar dupa di rumah masing-masing sambil baca-baca mantra. Lanjut kumpul di halaman depan rumah Mak Tukinem sampai sore. Yang perempuan pakai mukena, yang laki-laki sarungan. Sambil berdiri berjam-jam di halaman rumah, semua anggota keluarga tetap komat kamit baca. Hari kedua di hari Sabtu lanjut ke penyembelihan 5 biji ayam betina yang warna bulu juga ukurannya sama, yang udah dimandiin asap dupa menyan. Habis upacara berdiri lagi di halaman rumah. Sore sampai malam lanjut acara makan-makan masakan ayam yang dipotong tadi, sekalian nyantap nasi kuning yang udah dijampi-jampi. Di malam hari kedua itu juga ada acara ritual penyembuhan dari Rini buat para anggota-anggota keluarga yang lagi sakit. Sampai di hari ketiga di puncaknya, hari Minggu 4 Maret 2018, pagi-pagi buta, kembang 7 rupa udah disiapin buat mandiin anggota keluarga yang namanya Harini.
Gak tahu sakit apa hari ini waktu itu. Habis mandiin hari ini pakai air kembang, kelompok itu lanjut bersih-bersih lingkungan rumah. Bersihin lingkungan rumah dari sampah, dari tetumbuhan, rumput, semak-semak, pohon yang gak penting. Sampai habis bebersih selesai, 10 orang dipanggil Rini buat berjajar baris di halaman rumah. 10 orang itu suami, paman, bude, juga keponakan-keponakan, serta sepupu Rini. Waktu itu mereka disuruh Rini buat berdiri secara berjajar, dan dengan menggunakan selang, Rini kemudian semprot badan mereka pakai air dingin dari selang. Maksudnya adalah supaya segala penyakit yang ada di mereka bisa luntur karena air yang disemprotkan pakai selang. Di waktu yang sama, waktu siram-siraman, Mak Tukinem juga ikutan datang hadir sambil gendong cucunya, anaknya Rini. Dia lagi nggak enak perutnya karena sebab habis makan santepan daging ayam kemarin yang nggak tahu dibumbuin pakai apa. Ditambah badannya lagi meriang, gerges-gerges. Maklum umurnya udah 52 tahun, udah gampang sakit-sakitan. Rini yang tahu kondisi ibunya yang lagi nggak fit bilang, "Ayo Mak, kesini biar sehat." Mak Tukinem nurut. Dia ikutin acara mandi disiram air dingin yang disemprot dari selang. Mak Tukinem disiram mulai dari kepala. Agak lama juga sampai akhirnya Rini minta bantuan sepupunya buat siram badan bagian depan Mak Tukinem. Suaminya Jayadi disuruh ambil lumpur dari got samping rumah. Terus lumpur itu dilumurin ke Mak Tukinem dari kepala sampai ujung kaki. Air dari selang terus aja disemprot ke Mak Tukinem. Sampai lama-lama Mak Tukinem gak kuat lagi nahan dinginnya air pagi, dan akhirnya kakinya gak kuat lagi berdiri. Mak Tukinem ambruk, hampir jatuh ke tanah. Tapi Jayadi suami Rini sempet nangkep Mak Tukinem. Bukannya pindahin ke tempat yang aman, Jayadi malah baringkan Mak Tukinem di tanah. Ritual masih lanjut. Rini sama Jayadi lepasin baju Mak Tukinem. Penyiraman pakai air selang terus lanjut. Tahan kakinya, tahan kakinya, tahan perutnya, pegang tangannya. Rini minta Jayadi buat dudukin kedua kaki Mak Tukinem. Rini minta budenya, kakak Mak Tukinem, buat duduk di atas perut korban. Dua tangan Mak Tukinem dipegang, ditahan anggota keluarga yang lain. Budenya Rini yang lagi dudukin perut Mak Tukinem. Dia dudukin sambil loncat-loncatin pantatnya, digenjot-genjot, dihantem-hantem ke perut Mak Tukinem. Belum cukup, sampai akhirnya Rini masukin selang yang masih ngalir air ke dalam mulut Mak Tukinem. Sepupu-sepupu Rini pegangin kepala si emak karena Mak Tukinem berontak berusaha bebasin diri. Tapi sia-sia, percuma Mak Tukinem berontak. Karena salah satu sepupu Rini dudukin muka si emak sampai nggak bisa berontak lagi. Ritual lanjut. Kali ini mulut Mak Tukinem dijejelin 3 ikan teri jenis ukuran gede. Supaya selang itu mantep tetap nancep di mulut, Rini akhirnya juga sumpelin kain-kain ke mulut Mak Tukinem. Sampai akhirnya setelah selama 10 menit dialirin air ke mulutnya, Mak Tukinem kehilangan hidupnya. Mak Tukinem meninggal dunia tanpa pertolongan dari suaminya, Pak Rianto, yang waktu itu lagi nggak ada di rumah. Dia lagi cari kayu bakar. Suara-suara teriakan, mantra-mantra nggak jelas, tentu aja bikin perhatian warga. Warga pada datang ke rumah Mak Tukinem. Warga ngelihat sendiri proses ritual aneh, tapi cuma dari jauh. Puluhan warga yang datang lihat kejadian itu pada nggak berani ngedeket, apalagi buat berhentiin aksi aneh janggal itu. Karena sebab semua peserta ritual dalam keadaan nggak sadar diri karena kesurupan roh halus. Dari kejauhan kelihatan kayak orang-orang yang kesurupan lagi injek-injek satu orang yang kelihatan udah nggak berdaya di tanah. Warga takut bahaya kalau nanti tahu-tahu diserang peserta ritual. Warga lapor ke aparat desa, laporan lanjut ke Polsek Bendungan. Singkat cerita, akhirnya warga sama-sama aparat desa, kepolisian, juga TNI berhasil amankan orang-orang yang kesurupan.
Polisi sama TNI sampai harus ikat pakai tali buat amankan orang-orang itu. Hasilnya 15 orang dibawa ke kantor polisi. Dari 15 orang, 7 orang akhirnya jadi tersangka. Singkat kata singkat cerita, waktu interogasi juga persidangan yang digelar, diakui oleh Rini kalau dia melakukan hal itu di luar kesadarannya. Dia bilang kalau waktu itu dia nggak sadar karena lagi disetir makhluk halus yang masuk ke badannya. Kata Rini, waktu maknya digelonggong, Mak Tukinem tersenyum, melotot. Juga bilang terima kasih, sekarang emak udah nggak sakit lagi, udah sembuh, jalan hidup udah terang, dan hidupku udah enak, katanya. Apa yang dibilang Rini itu anehnya dibenarkan ke 6 tersangka yang lain. Mereka bilang kalau saat kejadian mereka lagi gak sadarkan diri. Mereka bukan lagi mereka waktu saat ngejalanin ritual. Begitu pembelaan yang dibaca di depan sidang. Dari hasil otopsi, saluran udara pernapasan Mak Tukinem ketutup air. Sampai-sampai rongga dadanya juga penuh air. Juga ada luka-luka kekerasan di mulut, juga organ dalam korban. Walau para semua tersangka sempat diperiksa juga kejiwaannya, tapi tetap semuanya dinyatakan bersalah. Di Pengadilan Negeri Trenggalek, akhirnya kasih 5 dari 7 terdakwa hukuman 2 tahun penjara. 2 terdakwa lainnya, yaitu Rini dan Jayadi, suaminya, kena vonis 3,5 tahun penjara. Terima kasih sudah nyimak video ini. Tradisi ritual macam kayak gini bukan hal yang aneh di pelosok NKRI kita. Tapi kalau lihat ritual ini, nggak ada pemahaman, nggak ada pengetahuan medis, akibatnya bisa fatal. Jadi, ponakan-ponakan Om harus paham ya. Batasan ritual sama pertolongan medis profesional. Pendidikan buat keluarga juga sangat-sangat penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.